makin rapi gitu kelihatannya. Nyuci kuas di alat ini, ku biarin aja kayak gini karena bikin rambut tuh kelihatan shiny gitu. Terdengar seperti kurang bersyukur. Apa sih yang bikin aku bersyukur soal hari ini? Dimulai dari hal yang sepele dulu. Oh gitu ya caranya bersyukur. It's the time for pamper routine. Mari kita ganti baju dulu. Ganti baju pakai tank top yang agak gombrong gitu karena aku mau ngecat rambut menutupi uban. Lihat nih, ini tuh bukan berubah warna ya, catat emang tumbuhnya tuh udah putih-putih gitu. Dan sebagai catatan, masih usia muda kok udah ubanan? Enggak, usiaku sudah tidak belia lagi. Udah menuju 33 tahun bentar lagi. Dan aku tuh mulai ubanan beres nyusuin Yayin. Tiba-tiba muncul aja gitu uban. Kata dokter sih kekurangan kalsium karena aku dari kecil tuh nggak suka minum susu pertama itu. Kalau kata dokter gizi bisa jadi kekurangan vitamin D juga, zinc dan lain sebagainya. Intinya kekurangan macem-macem lah. Yang terutama adalah faktor genetik. Kebetulan mamiku dan keluarganya itu memang tumbuh uban tuh dari usia belia gitu. Jadi ya udah nggak kaget dan sekarang bentukanku begini. Karena aku tuh kreator yang dimana biar terlihat rapih aja aku nutupin ubanku. Biasanya tuh sebulan sekali gitu. Tetap pakai produk yang sama, Garnier Color Natural yang warna midnight blue sama burgundy. Sebelum mulai, hi, welcome back to my YouTube channel. Ketemu lagi dengan aku, Riri Tas. Nggak ada persiapan apa-apa, pokoknya cuma wadah sama sisir yang ujungnya ada sikatnya aja. Terus ya udah langsung di mix aja kedua warna ini. And then ku tambahin ini si Ellipse Hair Mask ini yang warna pink. Ini tuh yang warna pink pokoknya yang terbaik. Bikin rambut kalau misalnya abis dicat tuh kaku langsung nurut lagi gitu. Aku pakein setengah aja. Setengahnya lagi nanti aku pakein pas keramas. Tuh masih nyisa. And then we have to stir, diaduk to mix them well sampai semua produknya itu membaur. Baru kita pakein langsung ke akar rambutnya karena fungsinya hanyalah untuk nutup uban, jadi aku pakainya di roots doang, di akar rambut doang. Sebenarnya sih si Papa itu udah nyuruh, kenapa kamu nggak sekalian warnain rambut aja? Please lah, kalau warnain rambut sekali, berarti kan itu tiap bulan juga harus diwarnain terus kan ya? Berarti kan aku harus ke salon tiap bulan, nangkring berjam-jam. Aduh, aku nggak betah deh anaknya. Diem aja gitu di salon. Kayak dalam waktu diam itu beberapa jam bisa aku ganti nyambi ngonten, makan, nonton. Udah hampir selesai bagian depannya. Jujur kayaknya aku makin menguasai cara ngecat rambut ini deh karena makin rapi gitu kelihatannya. Malu banget kalau misalnya nonton ada yang emang biasa hairdresser atau capster salon gitu yang biasa ngecatin rambut orang terus enggak kak, kamu belum rapi. Nah bagian depannya udah nih, PR-nya bagian belakangnya. By the way, hari ini nggak ada waxing Cathy karena aku memutuskan untuk balik IPL lagi. Kebetulan di deket rumah mamiku di Puri Indah Mall itu ada buka Zep baru di mallnya, premium gitu lagi. Nah kemarin aku nyobain aja gitu kan. Ya udah, aku sekalian beli paket. Ini harusnya Jumat ini aku treatment lagi sih. Harus mencerahkan Cathy lagi. Lumayan lah udah lebih cerah kan ya. Tuh, tapi masih ada garis hitamnya dan bulu-bulunya ya nggak nongol lagi. Aku sekali IPL aja juga udah ya udah bye bulunya gitu karena emang pada dasarnya aku udah rutin. Katanya tahun 2019 terakhir aku IPL tuh. Kalau dari catatan di Zepnya ya, buat aku Cathy tuh aset sih. Biar aku lebih pede gitu. Ini tinggal diamin beberapa menit abis itu bilas. Sambil nunggu kayaknya would be better kalau misalnya kita nyambi. Sekarang aku mau nyuci kuas dulu. Ini sabun yang biasa aku pakai buat nyuci kuas. Dibasahin dulu kuasnya. Terus tinggal dikosrek. Terus di alat ini aku dikasih sih sama Sigmanya langsung. Zaman masih ngeblok dulu. Terus dikeringin dan dijemur gitu.
Biasanya abis dicuci, dah ku jemur aja di sini nih. Tuh, deket jendela. Ku biarin aja kayak gini 24 jam, biasanya juga kering sih. Jadi besok udah bisa langsung dipakai lagi. Aku udah beres keramasnya, sekarang tinggal ngeringin rambutnya. Seperti biasa, kalau handuk khusus buat rambut, aku masih pakai merek si handuk ini. Tuh. Handuk. Wah, warnanya pindah semua ke sini. Ya, beginilah kalau misalnya abis ngecat rambut, pasti aku selama beberapa hari ke depan bakalan pakai baju warna hitam terus karena takut warnanya luntur ke baju. Pokoknya abis ini hindari pakai baju yang warna putih dulu. Sebelum keringin dan styling, aku pakai putri yang warna orange ini. Ada kandungan ginsengnya buat memperkuat roots, akar-akar rambut. Aduh, ada bekas-bekas cat rambutnya lagi. Coba ya, ntar kita hilangkan dia. Nah, ini dimasas dulu. Terus ini tuh ubannya udah ketutup rata warnanya. Aku coba bersihin dulu pakai micellar water. Ini Garnier Oil Infuse. Coba ya. Biasanya sih hilang. Pakai micellar water aja. Apakah berhasil? Udah lumayan sih. Tuh, ya kan? Yang di sini nih. Wow, ada satu uban yang tidak tertutup. Emang agak susah sebenarnya nutup uban pakai cat rambut tuh. Satu nih nyempil nih, ganggu. Ya udahlah. Nah, oke. Udah lumayan lah ya. Mari kita keringkan dulu. Aku pakai hair dryer ini Tescom 2000 watt. Kenceng. Jadi bakalan cepet. Dalam keadaan 60% kering, spray Lucidol hair mix supplement triple beauty vitamin spray, pokoknya warna pink inilah. Fungsinya apa? Gak tahu, pokoknya pakein aja. Kalau abis hair coloring kayak gini, walaupun juga cuma di akar-akar ya, tetap sih semua produk yang ada di rumah nih kiriman brand-brand aku pakai semua pokoknya. Dalam keadaan rambut 80% kering, aku pakai hair serum dulu. Ini punyanya Mise & Sen. Tuh, yang ini. Hair serumnya cair banget. Pakeinnya aku bener-bener di tengah doang sampai ke bawah. Walaupun sebenarnya yang di cat yang atas, tapi biasanya yang kering yang bawah, nggak tahu kenapa ya. Padahal nggak kena cat. Alasan kenapa aku ngecat rambut di bagian akar doang gitu, biar rambutku nggak rusak-rusak banget gitu. Kalau misalnya di bawah, udahlah kena cat rambut terus timpa lagi tuh makin rusak nggak sih? Plus ini kayaknya udah waktunya aku potong rambut karena makin panjang rambutnya, makin susah diatur, terus makin banyak rontoknya. Pokoknya kalau rambutku udah rontok parah banget, itu pertanda aku harus ngerapihin ujung-ujungnya. Kalau rambutku kayak gitu biasanya tandanya. Ini harus dikeringin lagi. Hey, belum beres. Ini rambutnya udah bener-bener kering ya, cuma masih bekas kena hair dryer, jadi bentukannya masih ya udah compang-camping. Aku tambahin lagi Lucidol hair vitamin oil. Ini yang teksturnya lebih oil lagi ketimbang serum ini. Jadi habis pakai serum pakai oil. Kayak muka kan. Karena habis ini aku mau pakai sisir blow lagi buat ngeblow di rambutnya biar lebih rapih. Aku pakein di ujung-ujung bawahnya. Ini salah satu step favoritku karena bikin rambut tuh kelihatan shiny gitu. Tuh. Dan rambutnya jadi nggak aut-autan, mencuat-mencuat gitu. Lanjut ke alat styling berikutnya. Ini Takeda Pro yang tipe berapa ya? TKD 898BF. Ya, ini kabelnya fleksibel gitu, bisa muter-muter. Menurutku ini salah satu best buy-ku di tahun kemarin. Kepake banget lah pokoknya. Ketimbang catokan, kalau rambut kalian wavy, udah yang bergelombang gitu ya, bukan yang lurus banget, mending pakai ini aja. Apalagi kalau misalnya pemula, pakai ini lebih gampang ngerapihin dan nge-styling rambutnya. Tinggal disisir. Kok kusut? Nah, tuh. Jadi deh. Kak, rambutnya kan udah keriting, kenapa nggak dibiarin gitu aja? Beda sayang. Kalau aku nggak styling gini, ya, keritingnya tuh bakalan mencuat-mencuat. Jadi mau nggak mau, tiap abis beres keramas, aku harus segera rapihin kriwilku. Bedanya di orang yang rambutnya lurus sama yang kriwil adalah kalau aku nge-styling kayak gini, ya kriwilnya tahan lama gitu, nggak cepet buyar, nggak cepet hilang karena emang dasarnya udah kriwil aja. Itu sih bedanya. Nggak kelihatan ya karena aku pakai baju hitam tuh.
Nih, udah beres styling rambutnya. Aduh, kurang kelihatan sih karena aku pakai baju warna hitam. Nih. Ini tuh emang udah waktunya aku potong rambut juga sih, karena layernya udah di bawah gitu. Aku pengennya layernya tuh di sini nih. Sini, sini, sini gitu ya. Mungkin aku minggu ini bakalan nyalon, ngerapihin, pengen bikin layer yang lebih tinggi lagi. Salon langgananku ada beberapa sekarang. Pertama di Mei Mei Salon yang di Puri Mall. Itu aduh, aku lupa lagi yang biasa motong rambutku siapa, cewek pokoknya mbak siapa gitu. Atau di Justin Salon, capster biasa yang megang rambut aku dari aku SMP hingga kini namanya Mbak Ros di Justin Salon di deket Universitas Mercu Buana. Terus sama satu lagi di Itje Hair sini, Cinere. Aku juga lupa nama capsternya siapa, tapi hampir semua potongannya sama lah. Cuma kekurangannya Itje Hair itu layernya kurang berani tinggi. Jadi ya layer biasa di bawah aja. Aku pengennya tuh lebih tinggi lagi gitu, karena rambutku cepet banget numbuhnya. Sebulan aja tuh udah numbuh 1 cm mungkin, 1-2 cm lah. Kayak aku butuh yang layernya tuh lebih tinggi gitu. Oh iya, by the way ini aku jedai lagi karena nanti abis ini aku mau filming lagi. Dikarenakan kulitku kering banget ya, kita lanjut skincarean dulu aja lah ya sambil ngobrol. Dijepit dulu biar rambutnya tidak mengganggu aktivitas. Kita mulai dari toner dulu. Ini yang aku pakai, Daily Skin Prep Cooling Toner Essence-nya Skin Dose. Sejujurnya ya hari ini aku lagi moodnya ngerasa sedikit gloomy, makanya aku memutuskan untuk pamper rutin hari ini sambil didokumentasikan gitu. Karena aku lagi ngerasa self-critical, ngerti gak sih? Mengkritik diri sendiri terus menerus, merasa kok nggak cukup ya gitu. Nah aku lagi belajar gimana caranya merasa cukup dengan keadaan yang sekarang ini dan pengen merasa lebih present, nggak terus menerus berpikir nanti kalau kejadian jelek gimana, aku harus gimana. Nah aku tuh masalahnya sering bikin kayak worst case skenario gitu loh. Itu yang bikin aku merasa diri sendiri ini kurang terus. Lanjut pakai Hyaluronic Acid Solution 3% serumnya Seka. Sebenarnya memang harus rutin konsul juga sama yang ke ahlinya, ke psikolog gitu kan. Tapi sebelumnya aku coba untuk perbaiki diri sendiri dulu. Dengan cara aku lebih fokus ke diri sendiri. Kayak sekarang nih aku merawat diri sendiri sambil direkam, sambil sendirian, ngerapihin perintilan yang dari kemarin aku tunda-tunda. Bentar, pakai eye serum dulu. Ini yang aku pakai L'Oreal Revitalift Hyaluronic Acid. Jadi ketimbang aku mikirnya yang terlalu jauh sampai yang akan datang gitu, mendingan aku nikmatin dulu momen-momen sekarang ini, hari ini. Sambil yang terpenting tuh sadar. Aku ngerasa aku kurang sadar bahwa di tiap hariku itu, di tiap hari kita semua ini, pasti akan ada selalu momen-momen kecil yang bikin bersyukur. Jadi nggak hanya in general dalam 1 bulan momen apa yang bikin bersyukur, nggak. Aku kayak hari ini aku bersyukur bisa ada waktu buat merawat diri sendiri, terus buat ngobrol sama papa, bisa tidur siang sama anakku. Hal-hal sepele kayak gitu yang kadang aku lupa untuk syukuri sih. Next, maskeran sheet mask favoritku. Ini Avoskin Your Skin Bay yang vitamin C Hyaluronic Acid Concentrated Serum Mask. Ini teksturnya apa ya disebutnya ya, biogel sheet mask. Katanya ini terbuat dari kelapa, di recycle gitu. Terus aku tuh juga sadar ya, metode aku yang selama ini aku jalani buat kehidupan sehari-hari itu gak bisa aku terusin di usiaku yang sekarang. Jadi makin kita berumur, makin banyak masalahnya, makin beda cara menanganinya. Dan kalau berhasil nanganin sesuatu, itu bakal lebih mendewasakan diri kita lagi gitu. Udah 10 menit nih pakai maskernya. Aku tahu banget ini rasanya emang terdengar seperti kurang bersyukur, ya kan? Kok kurang bersyukur sih? Ternyata buat dapetin rasa syukur yang bener-bener deep down inside di dalam hati gitu, nggak hanya sekedar ngomong saya bersyukur, itu susah. Nah cara sepelenya adalah dengan setiap hari aku ya
mikirin 3 hal dalam hari ini nih. Misalnya aku malam mikir gitu, aku luangin waktu sejam gitu nulisin apa sih yang bikin aku bersyukur soal hari ini, dimulai dari hal yang sepele dulu sampai aku sadar bahwa oh gitu ya caranya bersyukur. Ya aku bersyukur banget sama hidupku yang sekarang, karena ternyata kalau dibandingin sama hidupku yang dulu, ini tuh hidup yang aku inginkan dari bertahun-tahun lalu gitu. Jadi mulai memunculkan rasa sadar dan rasa cukup itu dimulai dari yang sepele itu ternyata. Abis maskeran pakai moisturizer lagi, ini Skintific MS Honey Niacinamide Brightening Moisture Gel. Gila, hari ini obrolannya berat ya. Tapi aku yakin banget sih banyak yang relate di zaman sekarang ini yang apa-apa semuanya tuh serba lari dan ngebut. Kadang kita jadi lupa buat aware, care sama emosi diri kita sendiri, sampai bingung bedain kita tuh ngerasain apa sih. Dan misalnya ada juga di antara kalian yang lupa caranya bersyukur, semoga pelan-pelan bisa back on track lagi. Aku sering banget dapat DM, semoga aku bisa kayak kakak ya nanti. Enggak, aku berdoa malah semoga yang DM kayak gitu hidupnya bisa lebih baik lagi, karena nggak akan ada habisnya ngebandingin diri sendiri atau ngeset goals jadi orang lain. Lebih baik membandingkan diri sendiri sama diri sendiri di tahun-tahun sebelumnya, karena kalau ngebandingin sama orang lain nggak akan ada habisnya. Ini aku pakai Umbrella Totem Tint yang shade Undercover by the way, biar nggak pucet-pucet banget. Bisa dibilang ya, goalsku itu sekarang lebih sepele dibandingkan tahun-tahun sebelumnya. Goalsku sekarang itu adalah buat enggak ngebiarin diri aku sendiri jatuh sejatuh-jatuhnya aku ngerasain di tahun-tahun sebelumnya. Karena tiap orang itu pasti punya momen ngerasa insecure, ngerasa sedih, ngerasa self-critical yang aku bilang itu, kok aku gini, kok aku kurang, kok aku nggak cukup. Aku nggak bakalan ngebiarin diri aku ngerasa kayak gitu lagi, jatuh yang terlalu dalam lagi dan lagi. Nggak mau aku. Goalsku itu aku bakal ngejagain diri aku sendiri biar tetap present, biar tetap sadar bahwa di tiap hari itu ada momen yang bikin bahagia, dari yang sepele sampai yang paling besar. Buat kenal rasa syukur dari dalam hati yang terdalam, nggak sekedar ucapan doang. Gila, obrolannya dalam banget nggak sih? Tapi semoga dengan nonton video ini mood kalian bisa ke boost up juga. So ya, makasih banyak buat kalian yang nonton video ini dari awal sampai habis. It means a lot for me. Jangan lupa buat tinggalin jejak dengan klik like dan subscribe channel YouTube aku. Udah. Terus jangan lupa juga untuk aktifin bel notifikasi kalian supaya kalian jadi Jamet Squad aku yang pertama tahu kalau misalnya ada video baru yang diupload di channel YouTube ini. Once again, thank you guys for watching and also next time.